Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sangat merasa bersyukur kita secara jemaat di region kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau tidak salah ini yang kedua ya, setelah pertama kali kita memulainya, kemudian ini ada kedua atau ketiga kali. Tapi satu sukacita untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, saya mau welcome dan encouraging saudara kita Agus dan Silvi yang memimpin dengan luar biasa. Saya sangat respect kalian berdua di Jemaat Jayapura dan juga membimbing jemaat-jemaat di Papua. Saya mau welcome juga saudara kita Musa dan Ida. Ya, kita banyak sekali dalam beberapa bulan terakhir kita banyak sekali belajar untuk mengenal satu sama lain. Mendengar cerita daripada Agus Silvi, Musa Ida, itu satu hal yang betul-betul bisa membuat kita bisa respect kepada mereka juga. Sama juga kita juga sharing tadi, dengar sharing daripada Edison dan Rina. Terus terang kita banyak sekali kagum bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Saya juga mau welcome saudara kita Narto dan Pur dari jemaat di Ambon. Ya, kita sangat respect mereka berdua dan bagaimana mereka mau memberi hidup mereka, mau melayani Tuhan, bahkan meninggalkan pekerjaan Ronaldo yang sebenarnya sudah lagi bagus-bagusnya di Jakarta sebagai seorang yang betul-betul berpengalaman dan bersertifikasi pada bidang untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, juga orang tua berkebutuhan khusus juga boleh tuh narkoterapi. Ya, tapi saya percaya bahwa betul-betul saya kagum, betul-betul hati mereka mau tinggalkan semuanya dari Jawa, dari Los Angeles, dari Depok mereka pergi kemudian pindah ke kota Ambon. Dan ternyata di Ambon mereka bangun juga jembatan di Los Angeles, San Francisco mereka bangun. Ya, saya juga welcome sahabat saya, teman saya Moses dan Febri ya, yang betul-betul sangat-sangat dekat sama kami dan betul-betul mereka adalah pasangan yang memberi hati mereka dari sejak mereka melayani dari Bandung pindah ke Jakarta, ke kampus ministry dan bahkan dikirim ke Bandung, dan mereka betul orang yang mau memberi hati bagi Tuhan dan juga bagi jemaat di mana Tuhan percayakan kepada mereka. Saya mau juga menyambut Daniel Uli yang juga tadi welcome dan memperkenalkan saya. Thank you, mereka betul pasangan muda yang mau meninggalkan kenyamanan mereka. Ya, Daniel seorang sarjana lulusan UGM yang betul-betul meninggalkan itu bagi melayani Tuhan. Saya juga mau welcome saudara kita John dan Dame. Terima kasih John dan Dame yang telah arranging kebaktian kita pada pagi hari ini dari Jemaat Depok dan Bogor. Ya, kami selalu kagum dan setiap kali melihat pertumbuhan mereka, kita bisa bilang bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih terutama buat Steve dan Carol yang betul-betul ada dan seluruh tim di Best State di sini yang betul-betul mempersiapkan sehingga acara ini bisa berjalan dengan sangat bagus, dengan sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa itu talenta-talenta yang Tuhan kasih kepada mereka. Siapa sangka bisa lihat Andika dan istrinya bernyanyi, saya pun kagum. Saya mengerti mengapa Andika sayang sama istrinya, karena itu rupanya cara di rumah juga bernyanyi seperti begitu kelihatannya. Ya, dan saya sangat bersyukur bisa bertemu sama kawan saya Anton yang dari dulu sampai sekarang dan mungkin akan sampai selama-lamanya tidak akan menikah. Wah, akan menikah dia, kita tidak tahu. Ya, dan tetapi bukan Tuhan, karena Tuhan dari dulu sekarang sampai kekal itu selamatnya tetap sama. Anton mungkin bisa berubah nasibnya, ya. Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID ini pun Tuhan, kami bisa lihat semangat daripada saudara-saudari kami yang ada di seluruh Nusantara, terutama di tempat di mana kami dipercayakan. Dari seluruh jemaat-jemaat di Papua, dari Ambon, dari Bali, dari Bogor, dari Depok, betul-betul semangat mereka untuk mau memberi yang terbaik. Itulah yang membuat Tuhan kami memuji Engkau, melihat setiap hati daripada mereka, memberikan inspirasi di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kesukaran baik secara finansial dan juga yang lain-lainnya Tuhan. Tetapi kami bisa lihat orang-orang mau berjuang untuk memberi, berjuang untuk memberikan yang terbaik. Dan itulah yang kami kagum daripada kerajaan Engkau, di mana orang itu memberi melewati batas kemampuan mereka. Orang itu melayani bahkan melewati
pergumulan masa lalu mereka, but to give the best bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan kami terus bertumbuh dan Engkau jaga kami semua. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman di pagi hari ini bisa membantu kita semua secara pribadi untuk mengenal Engkau dengan lebih baik. Sertai saya yang berbicara, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sudah berkhotbah pelajaran ini dan sudah direkam, tetapi saya ingin mengulang pelajaran ini karena saya merasa ada banyak rahasia tentang kekristenan yang bisa hilang ketika orang tidak memahami prinsip ini. Ya, judul pelajaran saya adalah tentang freedom in Christ, karena kita lagi bicara tentang the blood of Jesus. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima dikatakan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa suatu pekerjaan, walaupun hanya disebutkan secara singkat sebagai suatu salam dalam surat Wahyu ini, tetapi ayat ini atau bagian ini menggambarkan suatu kedalaman pengertian bahwa kita itu dimerdekakan oleh karena darah Yesus itu sendiri. Dan sudah selama bulan ini kita belajar apa itu kekuatan daripada darah Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-7, darah Yesus itu menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan darah Yesus itu yang menjadi wadah sehingga kita mendapatkan pengampunan. Di dalam Roma 3:25 dikatakan oleh karena darah Yesus kita memiliki pendamaian, atonement, di mana kita itu mendapatkan pendamaian, kita diganti dan kita bisa berdamai dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan darah Yesus adalah merupakan ransom, merupakan penebusan, ya, di mana Yesus yang menggantikan kita yang seharusnya kita mengalaminya. Nah, ini menarik. Di Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 dikatakan jemaat Kristus, jemaat Tuhan diperoleh dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus itu sendiri. Nah, ayat ini mengingatkan mungkin jemaat itu berisi saudara-saudara kita. Mungkin ada pemimpinnya, pasti ada pemimpinnya, pasti ada saudara-saudara kita. Tetapi mungkin mereka bukan gambaran yang sempurna yang bisa menggambarkan Tuhan lebih lengkap dalam kehidupan mereka. Entah itu satu sama lain sebagai saudara-saudari kita, entah itu pemimpin, pendeta. Kita semua punya kelemahan, saya juga punya banyak kelemahan. Tetapi mari kita buang yang kelemahan itu dan kita pandang kepada apa itu fungsi daripada jemaat. Alkitab berkata, hari ini kita bisa punya saudara-saudara kita. Kita bisa punya kebaktian seperti begini. Kita bisa punya firman Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan yang disebut namanya jemaat. Maka dikatakan jemaat itu diperoleh dengan darah yang mahal, dibeli dengan darah yang mahal, itu adalah darah Yesus itu sendiri. Karena itu sikap kita kepada jemaat, terserah kita bisa punya perbedaan satu sama lain, tetapi sikap kepada jemaat tidak boleh dipengaruhi karena hubungan kita satu sama lain, atau dipengaruhi oleh apa yang kita pikir tentang pembimbing kita, pemimpin kita. Tidak boleh dipengaruhi, karena jemaat itu, brother sister, jemaat itu didapatkan, diperoleh dengan darah yang mahal. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, oleh karena darah Yesus hari ini kita bisa punya rasa percaya diri, kita bisa punya confident, bahkan masuk ke dalam tempat maha kudus. Saya kasih tahu, zaman dahulu hanya pada hari raya Yom Kippur, ya, hari ke-10 daripada bulan ke-7, the Sabbath month, itulah satu-satunya waktu di mana imam besar
boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan penuh ketakutan. Tidak boleh buat salah, tidak boleh terantuk. Kalau dia terantuk, dia jatuh, gak boleh, itu bisa mati di dalamnya. Dan bahkan di tubuh dari imam besar itu diikat dengan tali supaya kalau dia jatuh gak boleh orang masuk ke dalam. Diseret mayatnya keluar. Sebegitulah cara orang memperlakukan ruangan Maha Kudus di sanctuary itu. Ibrani 10 bilang bahwa karena darah Yesus sekarang perasaan takut masuk ke dalam sanctuary itu digantikan dengan perasaan percaya diri. Sekarang kamu dan saya boleh berdoa menyebut Bapa di sorga. Zaman dulu nggak bisa. Zaman dahulu orang bicara menyebut Tuhan pun dengan takut dan gentar. Sekarang kita boleh bicara Tuhan kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Karena apa? Karena darah Yesus. Jadi hari ini kita harus juga menghargai our personal time with God. Karena dari situlah kita bisa dapatkan semuanya itu. Dan bahkan Wahyu 1 ayat 5 dikatakan mendapatkan pembebasan. So ada banyak hal tentang darah Yesus, tapi saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mahal. Apa yang kamu dan saya dapatkan itu sangat mahal, dibayar dengan darah Yesus itu sendiri. Kemudian di dalam prinsip kemerdekaan, maka ada dua hal yang berkaitan dengan darah Yesus. Yang pertama dikatakan dalam Roma pasal 6, darah Yesus memerdekakan kamu dan saya daripada dosa. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya adalah bahwa kita tidak pernah bisa merdeka semerdeka-merdekanya. Kita boleh bebas daripada dosa, tetapi kita jadi hamba daripada kebenaran, the slave of righteousness. Yang kedua, dikatakan kita dimerdekakan dari hukum. Nah, inilah yang jadi masalah. Karena pada orang Kristen abad mula-mula, pergumulan mereka adalah bagaimana mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus, tetapi juga mereka mempraktekkan hukum-hukum. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Nah, kata-kata kuk penghambaan maksudnya adalah diperhamba oleh aturan-aturan yang membuat orang tidak menjadi merdeka karena itu. Menarik begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini kan bisa dibesarkan dengan latar belakang berbeda-beda. Ada orang dibesarkan dengan peraturan yang ketat dalam keluarga. Jadi ketika dia bertumbuh dan dia punya satu sistem, entah itu keluarga, entah itu ministry, entah itu pekerjaan, tanggung jawab, maka tanpa terasa cara dia dibesarkan itu juga menjadi cara dan keyakinan dia bahwa everything, segala sesuatunya harus diatur dengan peraturan, baru kemudian dia merasa tenang. Ketika orang dikasih kemerdekaan itu tidak tepat, kurang bagus. Ada juga kita dibesarkan dengan ekstrim yang berbeda, di mana kita boleh memutuskan segala sesuatunya, boleh-boleh aja. Dan terserah kamu yang putuskan, tapi kamu harus ambil resiko itu sendiri. Nah, kita bisa di tengah-tengah situ, bisa ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tetapi ini yang kemudian menjadi perbedaan bahkan sampai sekarang. Kenapa hari ini banyak sekali orang bilang, boleh nggak saya makan babi? Ya, boleh nggak saya makan makanan yang ada darahnya? Kalau saya tinggal di Bali, kalau orang sudah kasih persembahan kepada dewa-dewa, boleh nggak saya makan? Ini kan jadi pertanyaan, dan kemudian yang jadi masalah begini, itu kan sebenarnya tidak membuat kita berdosa secara hati nurani. Bedakan antara dosa yang kita lakukan karena kita pikiran jahat, atau kita ada dosa iri hati lah, kecemaran, macam-macam. Tetapi dosa yang makanan itu tidak mempengaruhi hati nurani. Makanya jadi masalah, karena dosa yang tidak mempengaruhi hati nurani inilah yang justru menjadi nilai moral yang sangat tinggi sampai menjadi peraturan gereja. Padahal sejak awal berulang-ulang dalam surat atau dalam Injil yang ditulis dalam Alkitab, bahkan dalam Injil Markus dikasih tanda kurung, sengaja ditambahkan oleh si penulis bahwa dengan berkata demikian Yesus menyatakan semua makanan adalah clean, adalah halal. Dia tambahkan secara pribadi loh, untuk kasih intensi dia bahwa semua makanan itu boleh. Tetapi pergumulan ini bukan cuma ada pada makanan dan sebagainya, termasuklah dalam hal tata cara kita hidup satu sama lain.
Dalam Galatia pasal 5 kita tahu bahwa seluruh konsepnya berbicara tentang merdeka daripada hukum. Karena begini, orang merasa kalau saya sudah jadi Kristen pada masa itu, apakah saya harus juga mempraktekkan hukum Taurat? Dan waktu dibicara hukum Taurat, terjemahan Indonesia itu terlalu jauh menerjemahkan. Sebenarnya yang harus dikatakan adalah hanya hukum. Karena ada namanya hukum Taurat, ada lagi namanya hukum-hukum yang ditambahkan supaya hukum Taurat itu bisa dipraktekkan. Saya akan bicara pada bagian selanjutnya. Tetapi struggles orang Kristen abad mula-mula adalah, terutama dengan orang Yahudi ya, adalah bagaimana mereka bisa benar, righteous, tetapi juga mereka tidak kehilangan keyakinan mereka tentang hukum-hukum mereka pada zaman dahulu. Dan inilah kemudian sampai sekarang masih juga diperdebatkan. Padahal kalau kita baca ini, sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Kasih contoh begini. Hari Sabat, Alkitab berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaan saya begini, waktu hari Sabat ngapain aja? Melongo, lihat istri suami terus tidak makan, masak bagaimana? Kalau masak Indomie boleh enggak? Kan cuma dikit aja, jalan kaki berapa kilometer, bawa mobil boleh enggak? Ini kan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang boleh tidak boleh. Itulah sebabnya kemudian para rabi-rabi, para imam, mereka membuat peraturan tambahan yang kemudian menjadi pergumulan. Karena kita kalau lihat dalam hidup Yesus, yang menjadi masalah bukan hari Sabatnya, tetapi peraturan-peraturan yang ditulis ditambahkan menjadi bagian daripada hari Sabat yang menjadi masalah. Tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lah, kalau orang mau mati bagaimana? Biar mati aja. Nah, inilah jadi problem, sehingga kemudian kita tahu Yesus sejak awal bermasalah dengan orang-orang Yahudi karena bukan tentang hukum Tauratnya, tetapi peraturan yang ditambahkan ke dalam hukum Taurat. Contoh misalkan hukum hari Sabat sejak zaman ini. Kamu tidak boleh berpakaian yang sama, harus pakaian yang khusus pada hari Sabat. Waktu hari Sabat tidak boleh bicara tentang uang, bisnis dan hal duniawi. Ya, hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Ada 39 jenis pekerjaan yang tidak boleh. Termasuklah bawa mobil. Tidak boleh bawa mobil pada hari Sabat. Tidak boleh hubungan suami istri pada hari Sabat. Oke? Apalagi hari Sabat? Ya, ini harus dilakukan. Waktu hari Sabat harus baca, belajar dan diskusi hukum Taurat. Oke? Tidak boleh nonton drakor. Karena drakor membuat orang jadi duniawi. Ya. Oke, hari Sabat tidak boleh nonton drama Korea. Oke? Itu tidak boleh. Hari Sabat tidak boleh nonton sinetron di televisi. Waduh, kalau di Papua setengah mati sinetron, itulah hari-hari hidup mereka. Harus datang ke sinagog untuk berdoa. Hari Sabat adalah hari di mana orang harus meluangkan waktu fellowship dengan sesama orang Yahudi. Bahkan mereka undang orang datang ke rumah untuk mereka bisa mempraktikkan ramah-tamah pada hari Sabat. Bagus juga kita perhatikan prinsipnya ya. Pada hari Sabat ada sejenis lagu-lagu yang sudah disiapkan khusus pada hari Sabat. Harus nyanyi lagu-lagu itu. Bukan nyanyi lagu-lagu percintaan seperti BTS pada zaman sekarang. Harus lagu-lagu yang dinyanyikan khusus hari Sabat. Seperti tadi yang Puang nyanyikan, nah seperti begitu kira-kira. Hari Sabat disarankan kamu tidur, itu hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat mendingan tidur daripada kamu berdosa, mendingan tidur aja. Inilah contohnya. Jadi akibatnya waktu orang hidup dalam kekristenan, yang terjadi justru menjadi satu keterikatan yang luar biasa. Kok nggak boleh itu, nggak boleh begini. Dan tanpa terasa gereja pun bisa menjadi begitu. Boleh nggak saya pergi sama sister atau brother? Boleh nggak saya dating berdua aja? Boleh nggak? Boleh nggak kita berdua pergi? Kita cuma teman, kita nggak ada hubungan apa-apa. Boleh nggak orang berpacaran pergi berdua sama-sama? Boleh nggak? Tidak boleh. Tanya pembimbing dulu. Jadi yang terjadi adalah menjadi prosedural. Harus tanya pembimbing. Nah, saya tidak berkata tidak boleh tanya pembimbing. Yang menjadi masalah dari kita begini adalah justru hukum yang tadinya bukan merupakan hukum Alkitab, seperti begini, harus minta nasihat. Ingat ya, saya tidak bilang tidak boleh atau saya melawan minta nasihat. Tetapi ketika orang tidak minta nasihat, kita yang menjadi pembimbing merasa sudah orang itu melakukan satu tindakan yang sangat tidak bermoral, sampai di mata kita itu berdosa. Padahal di mana di Alkitab bilang bahwa minta nasihat itu perintah, itu prinsip dalam Alkitab yang hanya muncul sebiji doang.
Di mana? Di kitab Amsal. Tapi sebegitunya kita ambil prinsip Amsal seperti satu kebenaran firman Tuhan, jadinya yang lain yang merupakan perintah utama, seperti contoh menjadikan semua bangsa menjadi murid. Kenapa kita tidak marah untuk itu? Orang tidak minta nasihat, kita jadi marah. Nah, saya tidak berkata tidak boleh minta nasihat atau boleh minta nasihat, bukan itu poin saya. Poin saya adalah begini, justru peraturan dibuat oleh gereja tanpa terasa membuat orang itu menjadi dianggap tidak bermoral atau melawan nilai moral, karena melawan hukum yang dibuat oleh gereja atau ministry dan bukan firman Tuhan itu sendiri. Hari ini kalau kita bisa marah adalah ketika orang tidak melakukan firman Tuhan, baru kita bisa marah. Tetapi kalau orang tidak melakukan berdasarkan prosedural dalam gereja, nah itu jadi masalah. Oke, orang kalau ketemu, ini gereja kita ya, bro, apa kabar? Terus kemudian kita salaman. Terus orang bilang begini, loh kan kita brother, kan kita sister. Emang karena kita brother harus salaman? Dari mana Alkitab bilang begitu? Kalau Alkitab, mari kita pakai prinsip Alkitab cium kudus. Misal contoh begitu, kan tidak, itu hanya budaya Yahudi yang muncul pada masa itu yang tidak ada hubungannya dengan bangsa-bangsa pada zaman sekarang. Itulah sebabnya saya percaya inilah esensi daripada kekristenan. Bagaimana kita itu bisa hidup merdeka, tapi kita hidup benar. Bagaimana kita merdeka, tapi kita juga punya aturan. Inilah yang namanya wisdom itu. Dan hari ini, saya mau bicara kepada kita, supaya kita bisa punya wisdom itu, waktu kita mempraktekkan kita punya kemerdekaan. So, setelah bicara sekitar 15 menit, 20 menit, barulah judul pelajaran saya. Jadi berarti khotbah saya akan lebih daripada 1 jam. Ya, dari tim ministry akan mulai bro, cuma waktu sekian menit. How to exercise your freedom. Kita akan belajar prinsip sederhana. 1 Korintus 10 dikatakan begini, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Nah, kenapa begini? Karena dalam aturan Yahudi, maka kamu harus beli binatang yang matinya itu tidak boleh dicekik. Betul ya? Jadi kalau binatang mati dicekik itu sudah haram dalam hukum Yahudi. Masa kamu pergi ke pasar, kamu tanya, Mas, kambing berapa? 1 kilo? Oh, segini Mas harganya. Terus kamu tanya, ini cara matinya bagaimana ya? Disembelih atau dicekik? Gitu kan? Ngerti maksudnya? Kan gak bisa. Udah gitu dikatakan, jangan lagi kamu datang yang sudah kalau kamu diundang dalam satu pesta, jangan makan makanan, kamu jangan tanya itu makanan bagaimana. Karena yang kedua adalah tidak boleh dipersembahkan kepada berhala. Bayangkan kamu pergi ke pesta, kemudian buat jemaat di Depok silakan makan sebelah kiri. Setelah ngantri kemudian tanya, ini sudah dipersembahkan kepada dewa atau belum? Satu lagi, ini sudah dipersembahkan dewa atau belum? Orang bisa tersinggung, maksudmu apa maksudnya? Ya, oh kami tidak bisa makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Emang kamu pikir agama kami berhala maksudnya? Jadi ini jadi masalah karena muncullah pertentangan. Maka Paulus bilang, kalau pergi ke pesta ya makan aja. Apa di depan kamu makan? Ya kan? Tetapi kalau ada brother atau sister yang tahu, bro itu sudah dipersembahkan kepada berhala, ya jangan dimakan. Tetapi konteksnya bicara pada zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Kita tahu Alkitab bilang kita bebas makan apa aja kok. Oke, tetapi prinsipnya yang benar nanti kita akan bicarakan. Kemudian dikatakan, inilah contohnya. Bayangkan ketika Paulus bilang, kamu pergi makan-makan aja, jangan mempertentangkan hati nurani. Kamu tahu nggak bahwa ketika Paulus selesai misi dia menginjili orang, terutama di misi pertama dan kedua, mereka itu berkumpul ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka laporkan apa yang terjadi. Karena bagi orang Israel, bagaimana bisa orang yang tidak bersunat langsung bisa menjadi umat Tuhan, itu bagi mereka nggak make sense bagi mereka. Tetapi setelah mereka lihat bahwa oh ternyata Tuhan juga bekerja luar biasa di sana, kemudian keluarlah keputusan. Salah satu keputusan adalah begini, dikatakan supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Jadi ada secara spesifik loh keputusan Yerusalem.
Makanan daging yang telah mati dicekik, berhala yang dicemarkan dengan berhala dan darah. Bahkan di dalam Kisah 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Bayangkan ya, bahkan ditambahkan oleh si penulis kitab Kisah Para Rasul bahwa keputusan Yerusalem adalah juga keputusan Roh Kudus. Dan Kisah 16 dikatakan mereka juga berkeliling dari kota ke kota. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan tentang makanan tadi. Nah, kalau itu yang terjadi, pertanyaan saya, apakah Paulus melawan keputusan Roh Kudus? Yang dia bilang, kamu makan aja tanpa mempertentangkan hati nurani. Apakah Paulus melawan keputusan itu? Kalau hari ini Paulus ada di gereja, cara kita sebagai pemimpin lihatnya bagaimana? Ini orang memberontak kepada keputusan kita ya, kan bilang gak boleh makan. Kan jelas keputusan di Yerusalem kan gak boleh makan. Kenapa sekarang kamu bilang boleh? Asal jangan mempertentangkan hati nurani, makan aja. Inilah struggle itu. Dan kemudian kita tahu, as the Christians grew, ketika Kristen berkembang, orang mulai ngerti bahwa sebenarnya ikatan Yahudi dari Kristen mula-mula itu menjadi masalah. Bukan berarti meninggalkan keyahudiannya, tetapi peraturan-peraturan di luar Alkitab yang masuk menjadi bagian dari peraturan hukum Taurat, itulah menjadi masalah. Karena itulah prinsipnya yang pertama. Dikatakan everything are lawful, segala sesuatu diperbolehkan. Maka dia pakai kata-kata lawful, but not all law are helpful. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi hari ini kalau kita mau mempraktekkan kemerdekaan kita di dalam Tuhan, apa aja kita boleh praktekkan, yang penting sesuai firman Tuhan. Prinsip yang pertama, tanya apakah itu berguna? Is it helpful? Saya mau keluar ini, saya mau begini, boleh. Jawab pertanyaan ini. Apakah berguna apa yang saya lakukan? Berguna untuk siapa? Paling tidak untuk rohani saya. Berguna untuk ministry di mana saya berada, bahkan berguna bagi jemaat di mana saya berada. Apakah itu berguna? Saya mau komplain kepada pendeta, segala macam. Pertanyaan saya begini, berguna enggak? Oke, boleh aja, tapi apakah dengan cara saya menyampaikan marah-marah, teriak-teriak, berguna enggak? Mungkin enggak berguna, bahkan membuat orang itu jadi hancur hidupnya. Ya jangan. Semua yang kita lakukan boleh. Sekali lagi dikatakan, everything are permissible. Boleh enggak saya tegur pendeta? Boleh. Boleh enggak saya datang ke dia dan bilang khotbahnya? Boleh. Tetapi cara saya menyampaikan berguna enggak bagi orang itu? Atau materi yang ingin saya sampaikan berguna atau tidak? So number one, is it helpful? Yang kedua, dikatakan all things are lawful for me, but not everything itu edify. Semua boleh, tetapi tidak semua itu membangun. So the number two, pertanyaan yang kedua yang kita harus tanyakan waktu kita mau menjalankan kita punya kemerdekaan dalam Kristus. Yang kedua adalah bertanya, ini membangun enggak? Yang pertama menolong, yang kedua membangun atau tidak? Kalau tidak membangun jangan. Kalau cara atau kita menyampaikan kepada orang itu malah menghancurkan dirinya, pikir baik-baik, is it helpful, is it edify atau tidak? Saya willing, saya akan minta maaf kalau apa yang saya sampaikan itu tidak membuat orang merasa terbangun. Ya, saya berjuang untuk membangun hidup orang. Dan itulah mengapa kita melayani. Tapi kalau dalam pelayanan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu ternyata bisa menghancurkan orang lain, saya willing untuk minta maaf dan saya ingin berubah dan bertobat supaya apa yang saya lakukan sebagai seorang pendeta itu untuk membangun dan membantu orang lain. Yang kedua adalah is it edify, apakah itu build up? Yang ketiga, ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan hati nurani orang lain itu. Yang ketiga daripada kita mempraktekkan kemerdekaan kita, bukan soal, kan Alkitab bilang tidak bersalah.
Saya makan ini boleh nggak? Boleh aja, tapi kalau yang lain tersandung karena itu, ya jangan. Maka yang kita harus perhatikan sekarang adalah, sekarang bukan kita punya hati nurani atau conscience, sekarang hati nurani orang lain. Dia bagaimana nanti? Dia tersandung nggak? Dia ini atau tidak? Itu pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada orang lain. Itu membuat Kristen itu menjadi satu keyakinan di mana kita bahkan memperdulikan perasaan orang lain. Boleh nggak saya curhat? Boleh aja. Tapi curhat saya itu mengapain? Bisa bantu saya atau tidak? Nah, sering kita curhat kepada siapa aja. Yang penting gua akan curhat. Kan curhat tidak apa-apa. Betul. Tetapi waktu curhat itu pertama, membangun diri saya atau tidak? Membangun orang lain atau tidak? Berguna nggak bagi saya dan orang lain atau tidak? Yang ketiga, kalau itu didengarkan oleh orang, apakah itu bertentangan dengan hati nurani orang itu? So number 3 adalah apakah mengganggu hati nurani orang lain. Itu membuat saya gini loh, saya baca ini saya kagum banget sama Tuhan. Hari ini kita berada pada satu negara di mana peraturan-peraturan itu banyak banget. Betul ya? Apalagi berhubungan dengan sentimental keagamaan. Bayangkan kalau ini adalah keyakinan tentang firman Tuhan. Orang datang, ngantri, motong ngantri orang. Kalau orang Kristen dia bilang boleh nggak? Boleh-boleh aja motong ngantri boleh. Tapi pertanyaan saya begini, itu orang lain terganggu nggak? Kalau orang lain terganggu ya jangan potong ngantri orang. Bawa kendaraan, nyalip orang boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menyalipkan Tuhan Yesus, tidak boleh. Satu kali cukup aja. Jangan berulang-ulang. Nyalip mobil boleh. Pertanyaan saya begini, yang lain terganggu nggak? Jalur yang tidak betul, masuk jalur yang bukan jalur emergensi, kita lewatin aja. Kan orang lain terganggu. Tapi kan saya buru-buru, terganggu nggak orang lain? Itu kan namanya kemerdekaan yang kita punya. Dan kalau kita bisa ngerti tentang prinsip ini, wah ini dunia tenang banget. Karena kita berusaha melakukan yang tidak mengganggu hati nurani orang lain, terutama hati nurani your brother and your sister secara rohani. Yang keempat, dia bilang, 31 dari 1 Korintus 10. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, daripada kita mempraktekkan kemerdekaan kita, kamu dan saya adalah lakukan itu untuk memuliakan Allah. Is it to glorify God? Nah, pada bagian inilah kemudian dia menaruh Tuhan di dalamnya. Yang pertama kan adalah diri kita dan orang lain. Yang kedua, kita orang lain. Yang ketiga adalah orang lain sekarang. Dia keluarkan kepentingan kita dari sini. Ingat ya, saya ulang ya. Apakah membangun kita? Apakah berguna kita? Kemudian apakah mengganggu hati dari orang lain? Kita sudah keluar di sini nih. Kemudian apakah memuliakan Tuhan? Kita sama sekali tak ada manusia tengah-tengah sekarang. Sekarang adalah kita dengan Tuhan. Is it to glorify God? Hari ini brothers sisters, pikirkan apa yang kamu dan saya ingin lakukan. Pikirkan aja. Waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita, apakah itu memuliakan Tuhan? Yang kelima, yang terakhir, ayat 32 sampai 33 dikatakan begini. Jangan engkau menimbulkan syak. Syak ini bukan papan catur, itu skak namanya. Oke, syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Saya suka firman Tuhan ya. Saya tunjukkan kita caranya Paulus nulis ya. Maka saya bilang kalau orang bilang firman Tuhan itu sederhana, aduh ampun dah. Yang pertama dia bilang apakah membangun, apakah berguna. Dia bicara diri kita orang lain, betul? Kemudian apakah mengganggu hati nurani orang lain? Dia bicara orang lain. Kemudian apakah memuliakan Tuhan? Sama sekali tak ada orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Yang kelima adalah untuk kepentingan orang banyak supaya mereka diselamatkan. Yang kelima ini adalah orang yang bukan Kristen sama sekali. Orang yang bukan murid Tuhan sama sekali. Di mana waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita, apakah supaya orang banyak itu bisa memperoleh selamat?
Apakah untuk kepentingan orang banyak? Sehingga orang yang tadinya tidak mengenal Yesus jadi bisa percaya kepada Yesus. Entah kita dalam pekerjaan kita di kantor, kita dengan tetangga, kita dengan orang lain, orang tua kita, terutama kita dengan orang yang bukan murid-murid Tuhan. Apakah kita mempraktekkan kemerdekaan kita sampai keselamatan orang lain menjadi tidak tersandung? Karena waktu kita mempraktekkan itu, kita memperhatikan juga kepentingan mereka supaya mereka beroleh keselamatan. Hari ini jangan sampai yang menyedihkan hati saya adalah berada di waktu kamu mempraktekkan kamu punya kemerdekaan, justru kemerdekaan kamu itu membuat kesempatan daripada orang lain untuk percaya kepada Yesus menjadi terhalang karena mereka melihat cara kita mempraktekkan kemerdekaan kita. So every freedom that you want to exercise, semua kemerdekaan yang kita ingin kerjakan, apakah untuk kepentingan orang banyak? Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya ini adalah revelation bagi saya. Waktu saya siapkan pelajaran ini, saya merasa ini adalah satu revelation. Hari ini kenapa Kristen bisa macam-macam? Kenapa banyak peraturan yang muncul dalam gereja? Bahkan dalam ministry gereja kita juga bahkan bisa begitu. Dan membuat orang merasa kayak, kok setelah jadi murid makin banyak peraturannya? Ya, dan orang struggles karena, I don't want to have that ministry yang terlalu banyak. Jangan, dan jangan. Saya kasih kepada kita prinsipnya. Dan firman Tuhan dengan luar biasa memberikan kepada prinsip yang pertama, waktu kita menjalankan kemerdekaan kita terhadap hukum. Yang pertama adalah apakah berguna? Is it helpful? Yang kedua, apakah itu membangun? Is it to build up atau to edify? Yang saya bilang 1 dan 2 adalah kita pribadi dan orang-orang yang kita praktekkan. Yang ketiga adalah apakah mengganggu hati nurani orang lain? Sekarang kamu di luar itu sekarang orang lain. Apakah mengganggu hati nurani orang lain? Yang keempat, apakah memuliakan Allah? Lebih tinggi lagi naikin standarnya. Apakah memuliakan Allah? Lihat ya, 1, 2, 3, 4 masih adalah sama-sama firman Tuhan. Ya, di mana aturannya adalah firman Tuhan. Yang kelima ini adalah orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Orang di luar sana yang sama sekali bukan murid Tuhan. Maka dia bilang, apakah untuk kepentingan mereka supaya mereka beroleh selamat. So hari ini kita punya kemerdekaan, saudara-saudara sekalian. Baik kita yang ada di Jayapura, kita yang ada di Sorong, kita yang ada di Manokwari, kita yang ada di Ambon, yang ada di Bali, yang ada di Bogor, di Depok, dan juga seluruh tempat, seluruh Indonesia. Sebagai seorang murid-murid Tuhan, waktu kita mempraktekkan kemerdekaan kita, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah membangun? Apakah berguna? Apakah mengganggu hati nurani orang lain? Apakah memuliakan Allah? Dan apakah untuk kepentingan orang banyak? Saya berdoa supaya kita bisa memiliki kebijaksanaan dalam kita mempraktekkan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Biarlah kami bertumbuh dan beroleh hati yang bijaksana untuk tahu mempraktekkan kemerdekaan kita dalam Engkau. Sehingga darinya Tuhan, kami bisa membangun diri kami sendiri, membangun orang-orang sekitar kita, bahkan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan memberikan pintu keselamatan yang makin terbuka bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal Engkau sama sekali. Terima kasih untuk firman Engkau pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.